wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan nikmat serta rezeki kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah kita termasuk dalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali di acara kajian Zuhur Indosat dan Mogot, dan alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sufi LC yang ingin pada kesempatan hari ini memaparkan tema karakteristik Muslim ya, yang insya Allah akan dipaparkan. Tapi sebelumnya kita mulai melafazkan basmalah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kita ada sampai 1:30 saat. Nanti ya mungkin ada sesi tanya jawab sambil menunggu teman-teman yang hadir. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Sudah cukup lama saya tidak hadir di SKI ya, lebihnya di Ar-Royan ya. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bersilaturahim kembali untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan di sini, dan mudah-mudahan ini semua mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, menjadi seorang muslim tentu adalah pilihan yang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebebas-bebasnya. Artinya, kalaupun mungkin di antara kita menjadi seorang muslim karena faktor orang tua, karena faktor lingkungan, karena faktor keluarga, tetapi pada akhirnya orang memiliki kesempatan untuk menentukan apakah dia menjadi seorang muslim atau tidak ya. Pada akhirnya dia boleh sampai kepada titik memilih, menentukan sendiri apakah dia ingin menjadi orang muslim ataupun tidak. Dan dalam kaitan ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Toh memang sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Makanya tidak dipaksa. Karena orang semua diberikan akal pikiran yang sehat, panca indera yang bagus, untuk bisa mengamati, mengambil kesimpulan, dan mengambil sebuah ketentuan pilihan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya, ini adalah pilihan kita sendiri. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, seorang muslim mengikrarkan dua kalimat syahadat, berarti dia mengikatkan dirinya dengan makna syahadatain itu terhadap al-Islam. Secara sadar dia mengikatkan dirinya kepada Islam. Secara sadar dia mengakui bahwa Islam berhak atas dirinya untuk mengatur segala bentuk amal dan perbuatan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan pada konteks ini, bahwa kalau kemudian setelah masuk Islam itu orang memiliki resiko beramal soleh, beribadah, itu adalah resiko dari pilihannya sendiri.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau ada orang mau jadi orang beriman, silahkan, dengan resikonya. Tapi kalau tidak mau jadi orang kafir juga silahkan, dengan resikonya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Semua sudah dijelaskan secara konkret tentang iman, kafir, Islam, bukan Islam, jahili, dan segala kaitan resiko-resikonya, manfaat dan madaratnya yang terkait dengan kepastian pilihan-pilihan setiap manusia untuk menetapkan Islam ataupun tidak. Alhamdulillah, ya, kita ini kebanyakan juga lahir dari keluarga muslim, tapi pada saat ini kita sudah tidak lagi terpengaruh oleh itu, tetapi kita sudah memiliki kebulatan, ketentuan pilihan bahwa kita harus menjadi orang muslim yang baik, dan itu disadari sepenuhnya oleh kita sebagai orang yang ingin mengaktualisasikan Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang tidak panjang, al-iman laisa bitamanna walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hanya di angan-angan, bukan hanya ada pada harapan, tapi iman itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa sanubari dan dibuktikan melalui amal dan perbuatan kita dalam kehidupan di dunia. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam, maka dia harus memiliki karakter-karakter keislaman itu dalam pribadinya, dalam dirinya. Jadi tidak cukup orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian ya sudah. Tidak cukup. Karena syahadat itu memiliki implikasi yang lain. Memiliki mutatallabat, memiliki tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Komitmen-komitmen yang harus dilakukan oleh kita semua. Ya, komitmen inilah yang muncul dalam karakteristik seorang muslim yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya Islam, iya. Lalu untuk memunculkan Islam itu perlu karakternya. Gitu. Sehingga kita tahu ketika melihat seseorang, oh dia muslim, oh dia tidak muslim, kita tahu. Karena dari tampilan-tampilannya, dari performannya, kemudian bisa diketahui apakah dia muslim yang baik ataupun tidak. Nah, siang hari ini kita akan memahami beberapa karakteristik muslim yang sesungguhnya itu. Yang pertama, nilai takwa. Ini adalah bagian berikutnya. Jadi kalau orang setelah jadi orang muslim, dia harus jadi orang yang bertakwa. Seperti yang Allah ungkapkan di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bayangkan tuh. Hai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya untuk orang yang beriman. Orang yang beriman disuruh apa? Disuruh bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini yang dipanggil oleh Allah ini orang yang sudah Islam, orang yang sudah beriman. Karena Allah tahu kalau orang belum Islam mana bisa bertakwa. Makanya Islam adalah langkah pertama, lalu kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Makna takwa ini para ulama secara simpel mengatakan takwa itu adalah imtisalu awamirillah, mengikuti perintah Allah, wajtinabu nawahi, menjauhkan larangannya. Simpelnya begitu. Jadi kalau orang ingin mengaplikasikan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, taat perintah, jauh larangan, itu takwa namanya. Ada bunyi hayya 'alas shalah, salat, takwa dia. Ketika dia mendapatkan kesempatan untuk bermaksiat, dia menghindarkan diri, oh takwa dia.
Secara simpel begitu. Walaupun ada penjelasan-penjelasan lain yang lebih rinci tentang makna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa inilah yang kemudian menjadi karakter utama dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Sebab aplikasi keislaman itu ada pada ketakwaan. Rasul mengatakan perumpamaan iman itu seperti badan manusia itu dalam keadaan telanjang. Al-imanu uryan walibasuhut taqwa. Iman itu telanjang dan pakaian keimanan itu adalah ketakwaan. Kalau boleh dikatakan, orang baru berbentuk Islamnya bagus, imannya bagus kalau ada nilai-nilai takwa pada dirinya. Kalau ada nilai-nilai mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karakter yang pertama adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang muslim yang baik, maka ini harus muncul ketakwaan itu. Atau ada yang mengatakan takwa itu takut. Takut apa? Ya, ada yang seloroh takut apa. Tapi memang takwa itu takut. Takut kalau dia melanggar perintah Allah. Takut tidak mendapatkan ridha Allah. Takut dimurkai Allah. Takut tidak menjalankan syariat Allah. Takut dibenci oleh Rasulullah. Itu takut. Itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut itu harus proporsional. Tidak boleh takut sembarangan. Ada orang bilang takut mati. Enggak usah takut. Mati ya, walaupun saudara takut juga mati pasti datang. Takut nggak kebagian rezeki, salah. Wong rezeki sudah diatur, tinggal kita meraihnya gitu kan. Nggak ada istilah takut nggak kebagian rezeki, takut mati. Ya nggak usah. Wong biar kata takut juga mati pasti datang. Takut itu takut kalau berdosa, itu benar tuh. Takut kalau nggak bisa sholat, itu takut yang benar tuh. Takut kalau punya duit gak bisa bersodakoh, ya. Itu takut yang benar gitu. Bukan takut miskin. Miskin sama kaya udah ada uratnya, ya kan? Ada uratnya kan, ada urat kaya, ada urat miskin. Ya. Udah kelihatan ya, kalau kayak saya ini uratnya urat miskin lah kira-kira gitu ya. Tapi apakah orang miskin itu tidak bisa nyalip orang kaya? Bisa, gitu kan? Bisa. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut juga harus proporsional. Takwa kepada Allah maknanya takut kalau urusan kehidupan kita ini melanggar aturan Allah sehingga Allah murka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi karakter muslim yang sesungguhnya, yang sejati itu, yang pertama harus muncul dari diri kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa ini sudah jelas jaminannya ya, surga. Karena dia takut kalau Allah murka, takut maksiat, pasti dia dapat surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu yang luasnya lebih luas dari bumi dan langit, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan, menyeluruh. Bahasa Al-Qur'annya Islam yang kafah, tidak separuh-separuh. Jadi bulat gitu loh masuknya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayatnya lupa berapa. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, sekali lagi dipanggil, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya kalau kita jadi orang Islam, ya Islam beneran gitu loh. Terima segala aturannya. Jangan masuk Islam tapi protes mulu. Di Islam nggak ada Protestan. Ya.
masuk Islam protes. Islam itu bukan agama yang dibikin oleh manusia, jadi nggak layak diprotes. Kalau pendapat kita, pendapat manusia boleh diprotes. Ini sudah masuk Islam, dibilang ayat nggak relevan lah, dibilang warisan perempuan laki-laki, perempuan harus sama lah karena sudah zamannya emansipasi. Protes terus. Jadi orang Islam kok nggak yakin kepada ajarannya sendiri. Islam itu agama, bukan pendapat manusia yang bisa didiskusikan segala macam. Ini adalah pendapatnya Allah dan Rasul. Dan prinsipnya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka ketika orang menerima Islam sebagai agama, dia harus kafah, masuk secara bulat, secara mantap, keseluruhan. Tidak ada sepotong pun yang dia ingin keluar dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Akidahnya Islam, akidahnya Islamnya benar gitu ya, nggak bercampur dengan akidah-akidah jahiliyah. Kan di kita masih banyak orang Islam tapi masih percaya yang bersifat khurafat gitu ya, takhayul. Kalau ada orang mati katanya 7 hari itu arwahnya masih muter-muter ya. Kesian amat tuh orang mati ya gitu. Ada keyakinan, makanya katanya gentengnya harus dibuka biar lewatnya, ya Allah. Kan ada tuh ya, kayak seperti gitu. Ada lagi kalau ada orang meninggal dunia, terus dia lempar-lempar beras, disiramin air. Kenapa? Supaya nggak kebayang-bayang. Ya wajar aja lagi, namanya orang udah pernah ketemu kebayang-bayang. Bagaimana misalkan seorang anak meninggal oleh orang tuanya, masa nggak kebayang-bayang? Justru bagian dari kasih sayang ini kebayang-bayang. Ini banyak sekali. Sampai ada istilah begini, kan suka ada sedekahan tuh ya. Kalau ada yang meninggal, ada acara tahunannya gitu ya. Dia senangnya dulu bubur nasi misalkan. Pas sedekahnya taruh bubur nasi tengahnya. Saya tanya, ini buat siapa? Ini dulu almarhum senang bubur nasi. Nah kalau orang meninggal dunia senang makanan-makanan seperti itu, afwan, kita nggak bakal kebagian. Karena mereka lebih banyak daripada kita. Bayangkan sejak zaman Nabi Adam sudah berapa puluh miliar orang yang meninggal dunia. Banyak. Nah kalau mereka makanannya sama dengan kita nggak bakal kebagian. Makanan mereka itu doa. Makanan mereka itu sedekah jariyah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ditularkan kepada orang lain dan mendapatkan kebaikan. Itu makanan-makanan mereka. Coba berapa banyak orang yang kalau berziarah kubur masih ngusap-ngusap kuburnya, dicium-cium batu nisannya, mengambil tanahnya untuk dijadikan sesuatu. Nah, itu masih banyak. Belum selesai itu urusan akidahnya itu, padahal jelas kalimat akidah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin lillahi ta'ala. Akidahnya bulat, bagus, bersih, tidak tercampuri oleh kotoran-kotoran akidah yang lain. Apalagi syariatnya, berstatus hukumnya juga mengikuti aturan Allah dengan sebaik-baiknya. Baik dalam konteks makanan, minuman, pergaulan, dan lain sebagainya. Termasuk berpakaiannya. Itu kan kafah. Jadi kita tahu, orang kalau pakaian model gini, oh dia Islam. Ya. Kayak akhwat, pakai baju kayak gitu. Kita tahu, oh dia muslimah. Jelas. Jadi karakternya itu muncul dari kepribadian. Gitu. Coba kalau kita berangkat masuk ke mall gitu ya, lihat orang berpakaian macam-macam perempuan, bingung apakah dia muslimah atau tidak, kita nggak tahu. Kenapa? Karena karakternya nggak muncul dari tampilannya. Ini yang saya maksudkan, kenapa Islam itu harus kafah lalu kemudian menjadi karakter dasar, karena dia harus muncul dan terlihat. Jadi mulai akidahnya, syariatnya, pakaiannya, cara berbicaranya, cara bergaulnya, termasuk pikiran-pikirannya, aliran berpikirnya juga, semua itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai
ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kafah. Salat iya, akhlak juga bagus gitu. Tapi kan kadang-kadang kita banyak menemukan ada orang yang separuh-separuh. Salat iya, tapi nggak puasa. Ada puasa iya, tapi nggak sholat. Ada juga puasa juga, sholat juga, melacur iya juga. Saya pernah itu menemukan kasus seperti itu. Jadi ada undangan taraweh di komplek Kalijodo sana. Antum kalau tahu ya, kalau nggak tahu anak-anak mungkin arahnya pusing belok kiri. Nah, sebelum jembatan 2 itu, anak kebetulan ada undangan situ malam taraweh gitu, rame. Ada pengurus yang berbisik, Ustadz ini sebagian ini adalah PSK. Apa nama PSK itu? Pegawai seks komersial gitu ya, pelacur. Gimana tuh Ustadz hukumnya kalau PSK tarawih? Ya saya bilang, ya PSK tarawih juga dia pengen dapat amal soleh kali ya. Tapi habis tarawih dia praktek. Habis praktek nanti menjelang sahur dia sahur, mandi junub, sholat subuh. Ya saya bilang itu mau urusan Allah lah. Ya, tapi kan itu kan kenyataan gitu ya. Di satu sisi dia menjalankan perintah Allah, di sisi lain dia menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini yang tidak kafah. Maka karakter yang kedua, kita ini jadi orang Islam harus benar-benar bulat gitu. Ya, harus benar-benar bulat ya. Menjalankan Islam sesungguhnya 100% muslim, bagus, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan kafah. Menyeluruh. Luar dalam, depan belakang, kiri kanan, Islam dengan berbagai macam penglihatan dan pandangannya bahwa dia adalah seorang muslim yang baik. Termasuk kalau dia menikah juga menikahnya dengan cara-cara Islam. Kan gitu. Ketika dia mau menikah juga prosesnya juga caranya cara Islam gitu. Ya kan ini kan banyak model gaya sekarang ya, yang perlu diluruskan, ya. Ada yang macam-macam lah. Ada yang sebelum nikah begini, begitu, upacara yang begini, begitu. Tapi sekali lagi Islam menginginkan bahwa kita tidak boleh bercampur-campur. Sekali Islam bahwa kita harus tetap menjalankan Islam itu sebagai agama yang kafah, yang tidak boleh bercampur dengan nilai-nilai jahiliyah yang lain. Ketakwaan, kemudian yang kedua kekafahan, yang ketiga sibghatullah. Sibghah itu memiliki warna Islam. Mungkin yang mudah itu kali terjemahnya. Sibghah itu kalau bahasa Arab itu maknanya celupan. Misalkan ada perhiasan, ini tembaga. Ada air emas di bawahnya dicelupan, celup. Jadi tembaga ini berbungkus emas. Warnanya warna emas. Kita ini kan awalnya tidak berwarna apa-apa. Mungkin kalau tidak dikasih warna Islam, warnanya mungkin bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah orang tua kita, lingkungan kita memasukkan warna-warna keislaman kepada diri kita. Sehingga kita tersibghah, tercelup dengan nilai-nilai Islam. Misalkan, kita gak pernah nyadar dari kecil kalau sholat maghrib diajak orang tua ke mushola. Tapi lama-lama kemudian nggak ada orang tuanya, dia jalan sendiri. Itu namanya proses pewarnaan. Itu namanya proses sibghah. Jadi kalau kita ini masuk ke dalam Islam, warnanya warna Islam. Pewarnaannya adalah pewarnaan syariat Islam, pewarnaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak memiliki warna yang lain. Ya, jadi jangan bikin bingung. Mengakunya Islam, tapi kadang-kadang justru dia seakan-akan seperti bukan muslim. Karena warna dan tampilan itu tadi tidak begitu kental
keislamannya. Oleh karena itu celupan-celupan ini bisa dalam bentuk karakter pribadi, ya, karakter pribadi, tampilan pribadi, kemudian juga keluarga, gitu. Kadang-kadang kita tahu sepintas, misalkan maaf, kalau ada di parkiran kita ngelihat ada seorang bapak dan seorang ibu keluar dari mobil, terus ada anak-anaknya. Kita bisa nilai, oh ini keluarga Islami, sepintas. Tapi ada juga kita melihat orang, oh ini keluarga orang kaya, duitnya banyak tapi agamanya kayak enggak. Ya mungkin ibunya pakai celana pendek gitu ya, bapaknya juga pakaiannya Masya Allah gitu. Kita bisa mengasumsikan secara terlintas begitu. Itu yang dimaksud dengan sibghah. Nah, ketika kita sudah masuk kepada Islam sebagai agama yang benar, agama yang sesungguhnya, berarti kita ini harus juga menzahirkan pewarnaan Islam kita dalam bentuk pewarnaan pribadi. Ya. Bahwa kita harus terlihat Islami dalam semua sisi. Bahwa kita harus menjadi Islami dalam semua bagian sisi kehidupan kita. Jadi tidak separuh-separuh. 3 ya. Pertama ketakwaan, yang kedua kafah, yang ketiga sibghah. Yang keempat istiqomah. Artinya istiqomah itu stabil. Stabil itu lempeng gitu, berada dalam kondisi keislaman itu dengan nyaman gitu ya, tidak penuh tekanan, kemudian tidak ingin berontak gitu. Menjadi orang Islam itu ya menjalankannya itu dengan penuh kenikmatan, dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, sehingga semua instrumen keislamannya itu terpelihara dengan baik. Itu namanya istiqomah. Ya, contoh misalkan orang yang berusaha menjadi orang istiqomah, ketika dia mendengar suara azan, dia lantas bangun dari tempat duduknya, bersiap-siap mengambil air wudhu untuk melaksanakan ibadah. Dan itu dia lakukan terus setiap saat, setiap waktu. Bagi orang yang belum terlatih, itu menjadi sulit. Karena akan selalu saja ada alasannya. Inilah, itulah, entar, nanti, entar gitu kan. Ada. Tapi bagi orang yang sudah berusaha menjadikan istiqomah menjadi karakter dirinya dalam sholat contohnya, malah dia menjadi tidak tenang. Kalau sudah mendengar suara azan, dia masih melakukan ada hal-hal tertentu yang menjaganya untuk tidak sholat. Malah dia tidak merasa tenang. Kenapa? Karena stabilitas ibadahnya sudah terbiasa. Orang itu kan manusia itu selalu nyaman dengan apa yang biasa dia lakukan. Ya. Selalu nyaman dengan apa yang biasa dia lakukan. Maka kalau kita ingin nyaman melakukan sesuatu, biasakanlah. Tapi tentu kita ingin nyaman yang baik. Sholat di awal waktu, sholat berjamaah, misalkan seperti itu. Berbicara yang baik-baik, ya. Tidak terpancing untuk berbicara yang buruk-buruk. Itu kan perlu kenyamanan, perlu pembiasaan, perlu terus-menerus. Dan disitulah sifat istiqomah dibutuhkan. Artinya istiqomah secara umum bahwa kita tidak keluar dari koridor keislaman itu dan kita selalu bergerak di dalamnya. Qul amantu billahi summa istaqim. Kata Rasulullah, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah di dalamnya. Jadi kau jangan kemana-mana, bergerak mengalir hidupnya itu dalam koridor keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh diartikan juga bahwa istiqomah itu orangnya itu sudah bagusnya itu bagus terus gitu. Itu istiqomah.
Jadi nggak mencela-mencelek, nggak kadang sholat, nggak kadang nggak begitu. Dia selalu lurus, straight way ya. Langkahnya terarah, teratur, garisnya jelas. Itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Dan orang-orang yang istiqomah ini aura kenyamanannya itu muncul. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqamah itu gak pernah merasa takut, gak pernah merasa bersedih dan kecewa, dan dia selalu bergembira karena Allah menjanjikannya untuk mendapatkan surga. Kenapa gak pernah merasa takut? Orang udah tahu, gak perlu ditakutin. Takut apa gitu? Kan yang takut tuh takut kalau mati gak Islam, takut. Jadi yang lain gak ada takut. Urusan dunia kayaknya gak ada yang perlu ditakutin ya. Justru yang membuat orang gak tenang itu kalau takutnya urusan dunia. Itu yang dia gak tenang. Ya mau lebaran, belum punya duit, takut pulang kampung. Nah itu bisa bikin orang gak tenang. Padahal gak usah takut ya. Ya pulang kampung aja, gak bakal diapa-apain kok ya. Walaupun duitnya gak banyak, misalkan. Jadi yang keempat adalah istiqomah. Stabil di dalam rel, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyaman di dalam kebaikan, ya. Tumakninah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, at-tawazun. Tawazun itu seimbang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di dunia ini atas dasar prinsip keseimbangan. Manusia adalah makhluk yang seimbang, ada jasmani, ada rohani, ya. Ada fisik, ada non fisik. Kemudian di dalam kehidupan di dunia ini selalu ada berpasang-pasangan. Itu bentuk bahwa memang harus seimbang. Ada laki, ada perempuan, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, supaya ada keseimbangan. Ada siang, ada malam. Itu kan bagian dari dinamika kehidupan, supaya kita bisa mengambil keseimbangan di dalamnya. Termasuk juga yang ada di hadapan kita tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Akhirat penting, dunia penting. Kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang nggak bakal dapat wa fil akhirati hasanah kalau nggak di dunianya hasanah. Maka dia dunianya dulu hasanah. Dunianya baik baru akhiratnya baik. Antara kebutuhan dunia akhirat harus seimbang. Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kamu cari kepentingan pahala untuk meraup kehidupan dan kebaikan di alam akhirat. Tapi kata Allah, jangan kamu lupa nasib kamu yang harus kamu pikirkan juga dalam kehidupan dunia. Maka nggak benar kalau ada orang meninggalkan dunia kemudian mengurusi akhirat terus. Sebaliknya nggak benar juga orang ngurusin dunia, akhiratnya terlantar. Stabil, seimbang. Dunia dia tangani, akhirat juga dia tangani secara proporsional, secara teratur, agar kemudian dua kepentingan ini bisa dia dapatkan manfaatnya. Sa'adatud darain, kebahagiaan di dua tempat, baik di dunia maupun di akhirat. Kita mencari nafkah, wajib untuk nafkah diri sendiri, anak dan istri, keluarga, wajib. Tapi lalu kemudian jangan karena mencari nafkah kita mengabaikan perintah Allah untuk beribadah. Beribadah wajib, tapi beribadah tidak boleh mengabaikan orang mencari nafkah. Ya. Salah satu contohnya begitu, ibadah terus, cari nafkah terus. Kapan waktunya ibadah, kapan waktunya cari nafkah, toh bisa diatur, bisa berjalan bersama-sama. Jadi jadilah orang-orang yang seimbang, yang menyeimbangkan dua sisi dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Ya itulah barangkali, ikhwan akhwat fillah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya khususnya dan untuk diri saudara-saudari sekalian, para peserta pengajian pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan paparan tausiah dari Ustaz. Mungkin kita bisa lihat tadi kita rangkum kembali bahwa karakter Muslim ini akan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama nilai takwa, lalu masuk dalam Islam secara menyeluruh atau kafah, lalu sidqah atau memiliki warna Islam, lalu istiqomah, dan at-tawazun atau seimbang, baik kehidupan dunia dan akhirat itu harus berimbang. Baik, mungkin di sini masih ada waktu untuk sesi tanya jawab bila masih ada pertanyaan yang masih mengganjal mungkin atau bisa disampaikan. Kalau ada, jangan dipaksa. Ada? Belum ada ya. Mungkin di sini sebagai informasi aja tambahan terkait dengan kegiatan pekan depan yang akan dilaksanakan kurban ya nanti sekitar tanggal 17 akan datang tuh. Di sini SKI menyediakan sarana untuk kurban, yaitu sebuah sapi untuk per kelompok sekitar harga 1.500.000 ya untuk 7 sapi retail ya, jadi 1/7, dan domba itu ukuran 27 sampai 30 kilo 1,5 juta, dan mungkin ini udah harga yang terbaik ya kalau di luaran itu. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berkurban bisa disampaikan formulirnya ke masing-masing korlan ya. Di sini ada Bapak Unggul di gedung B, Mbak Yanti di gedung C, lalu Mas Eto, lalu ada Fatin di gedung D. Itu bisa disampaikan untuk formulir untuk pendaftaran kurbannya. Dan ada tambahan lagi, jika bertransaksi menggunakan dompetku itu mendapatkan bonus subsidi dari perusahaan 150.000. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk dompetku, itu bisa dipakai. Mungkin kajian hari ini kita cukupkan, mungkin diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan di dunia ini menjadi keberkahan buat kita dan mudah-mudahan membuahkan pahala yang banyak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka khaira kullahu fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.